Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat terakhir yang ingin dituju semua orang, karena semua jenis kenikmatan ada di dalamnya. Walaupun masih menjadi misteri hingga kini, Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa di surga semua keindahan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada banyak bidadari, serta segala macam jenis buah dan tumbuhan. Tapi, tahukah jika ada benda yang berasal dari surga terdampar di bumi kita? Bahkan salah satu di antara 7 benda yang akan kami bahas ini bisa ditemukan di Indonesia. Apa saja kira-kira? Pada saat Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia, ada beberapa benda yang juga diturunkan beserta beliau. Di antara benda-benda tersebut adalah 1. Hajar Aswad. Batu hitam ini berasal dari surga, yang terbuat dari permata yang sangat putih melebihi putihnya susu. Namun cahaya putih yang ada padanya telah padam, dikarenakan banyaknya dosa anak cucu Adam. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalal hajarul aswad minal jannati wa huwa asaddu bayadan minal labani pasawadat suhotoya bani Adam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Batu Maqam Nabi Ibrahim, yaitu batu yang membantu Nabi Ibrahim dalam proses pembuatan Baitullah atau Ka'bah. Batu ini mempunyai kelebihan berupa naik dan turun. Ketika Nabi Ibrahim perlu meletakkan batu-batuan dan tanah pada tempat yang tinggi dari Ka'bah, maka Nabi hanya cukup berdiri di atas batu makam tersebut, sehingga batu tersebut mengangkat Nabi ke atas. Dan ketika selesai maka ia turun pula dengan sendirinya ke bawah, hingga mendekati Nabi Ismail yang berada di bawah untuk mengambil batu-batuan bangunan. Di batu tersebut masih tersisa bekas kedua tapak Nabi Ibrahim. Batu yang berasal dari surga ini dulunya juga memancarkan cahaya putih sama seperti Hajar Aswad. Namun Allah telah memadamkan cahayanya, karena seandainya cahaya tersebut masih ada, digabungkan dengan cahaya batu Hajar Aswad, maka akan menerangi seluruh bagian yang ada di antara ufuk timur dan ufuk barat. 3. Kayu dupa atau bukhur. Kayu ini salah satu jenis kayu yang mempunyai wangi-wangian yang sangat harum. Di daerah Indonesia biasa disebut kayu kemenyan atau dupa. Cara penggunaannya cukup sederhana, yaitu dengan cara membakarnya sehingga asap dari kayu tersebut akan menyebarkan bau wangi. Sunat bagi kita membakar kayu bukhur atau kemenyan ketika berzikir kepada Allah, di majelis ilmu dan pula di samping si mayit, karena manakala ada bau yang tidak sedap dari si mayit dapat ditutup oleh bau kayu kemenyan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab juz 3 halaman 160. Di antara keutamaan kayu ini adalah dapat mencegah datangnya kutu pada pakaian. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang membakar kayu kemenyan, kemudian diasapkan pada pakaiannya, insya Allah terhindar pakaiannya daripada kutu selamanya. 4. Tongkat Nabi Musa. Tongkat ini bukan tongkat biasa karena tongkat ini berasal dari surga. Terbuat dari kayu as yang merupakan tanaman mulia. Tongkat yang pernah berubah menjadi ular yang besar dan membelah lautan merah ini merupakan salah satu dari 9 mukjizat yang Allah berikan dari surga kepada Nabi Musa alaihissalam. 5. Daun-daunan pohon tin. Ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi, maka seketika itu pula terlepaslah pakaian Nabi Adam tanpa sehelai benang pun di tubuh beliau. Kemudian Nabi Adam mengambil dedaunan yang ada di surga untuk menutupi tubuhnya karena malu. Namun dedaunan tersebut malah menjauh dari beliau.
Tapi ada satu dedaunan yang merasa iba kepada Nabi Adam, yaitu daun-daun pohon tin. Karena daun tin tidak sanggup melihat kondisi Nabi Adam pada saat itu. Inilah daun-daunan yang sangat berjasa bagi Nabi Adam alaihissalam. Sehingga daun tin ini Allah berikan kelebihan padanya berupa buah yang manis tanpa berbiji. 6. Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis dikatakan bahwa cincin ini terdapat ukiran tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kelebihan cincin ini apabila dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka tunduk dan patuhlah segala makhluk kepada beliau seperti para jin, setan, angin, dan lain sebagainya. Apabila beliau melepaskan cincin tersebut, maka hilanglah pengaruh tunduk dan patuh tersebut. 7. Batu-batuan yang Nabi Muhammad SAW ikat di perut beliau. Batu ini adalah batu-batu yang berukuran kecil yang oleh Nabi Muhammad SAW diikatkan pada ari perutnya saat beliau dalam keadaan lapar. Karena dengan melakukan hal tersebut dapat mengurangi rasa lapar yang beliau rasakan. Sahabat yang beriman, itulah 7 benda yang berasal dari surga yang terdampar di muka bumi ini. Semoga menambah wawasan Islami kita untuk kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian merupakan suatu kepastian yang akan dialami oleh makhluk yang bernyawa. Namun terkait kapan kematian itu datang, hanya Allah yang tahu dan maha menentukan. Meski kematian adalah ketentuan pasti, akan tetapi waktunya bukanlah suatu yang ditentukan kepastiannya. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan bahwa usia bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai kehendaknya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Allah akan memperpanjang umur orang-orang yang dikehendakinya, namun bukan dengan cuma-cuma, karena manusia harus memiliki amalan khusus agar waktu hidupnya bisa diperpanjang. 1. Bersedekah. Begitu banyak keajaiban yang bisa didapatkan dari keikhlasan memberi kepada orang lain ini. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membalas dengan menambahkan rezeki lebih kepada hambanya, namun juga umur yang lebih. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Amr bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambahkan umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya. Hadis riwayat Tabrani. Namun banyak kita dapati orang-orang yang memiliki rezeki lebih enggan bersedekah. Mereka menyimpan hartanya untuk dirinya dan keluarga. Padahal di setiap harta yang kita dapatkan, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan melalui zakat atau sedekah lainnya. 2. Silaturahmi. Di tengah era modern yang mengharuskan kecepatan dalam bekerja, silaturahmi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Pagi hari seseorang sudah sibuk mempersiapkan diri untuk bekerja. Siang hari mereka berkutat dengan pekerjaan menumpuk yang dikejar deadline. Malamnya sudah kelelahan dan mempersiapkan hari esok dengan rutinitas yang sama. Jadi kapan silaturahminya? Untungnya ada alat komunikasi yang semakin mendekatkan jarak dan waktu, baik melalui telepon, email, maupun sosial media. Sayang sarana ini pun tidak digunakan untuk silaturahmi, justru hanya menjadi sarana untuk pamer tas baru, sepatu baru, perhiasan baru yang justru menjadi sumber-sumber dosa. Padahal silaturahmi merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Selain membuat hubungan antar sesama manusia menjadi lebih dekat, silaturahmi juga dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. 3. Berbakti kepada orang tua.
Bakti kepada orang tua juga menjadi salah satu amalan yang dapat memperpanjang usia seseorang. Amalan ini memang terkesan sederhana, namun bagaimana jika kita mencoba melaksanakannya? Meski di dalam hatinya seorang anak begitu menyayangi orang tua, namun tidak dipungkiri bahwa kita sering menyakiti perasaan mereka. Semakin besar usia seorang anak, maka semakin besar pula potensi seorang anak melawan orang yang mendidik dan membesarkannya sejak kecil ini. Terlebih jika anak sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dengan sombongnya mereka membentak dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Hal-hal seperti inilah yang jarang kita ingat sebagai anak. Ketika berhasil memberi mereka uang atau barang dengan hasil keringat kita, maka kita sudah merasa sudah berbakti kepada ayah dan ibu. Padahal berbakti tidak hanya perkara uang, namun perkara hati. Bagaimana kita sebagai anak tetap menghormati dan meninggikan derajat keduanya. Meski sudah memenuhi kebutuhan mereka, karena apapun yang kita berikan, sebenarnya tidak akan pernah bisa membalas apa yang sudah orang tua lakukan terhadap kita. Jika berhasil melakukan hal ini, Allah menjanjikan untuk hamba tersebut umurnya yang panjang. Barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya, hadis riwayat Baihaqi. Dan barang siapa senang atau berharap Allah memperpanjang umurnya dan menambah rizkinya, maka hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Sahabat yang beriman, informasi dari channel ini tidak bermaksud menggurui, namun bertujuan untuk mengingatkan kepada sesama muslim yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.